Aman-aman. Oke. Salam Sobat Dev. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, aku Musa Farid. Di sini aku membawakan acara tentang evaluation user experience to build better product. Kali ini disupport oleh cakap.com. Jadi sebelum kita mulai, aku mau cek ombak dulu nih. Mungkin ada yang udah kenal Surabaya Dev. Gimana? Bisa di chat di kolom komentar. Oke, ada yang sudah nih ternyata. Mungkin ada yang dari Surabaya juga nih, atau dari domisili manapun. Bisa di kolom komentar. Boleh, boleh. Oh, Blitar, Blitar. Barangkali, oh, Blitar Dev itu ada nggak sih? Belum tahu ya. Kak Arif jangan hantawa, santai aja nggak apa-apa. Mbak Femi bisa on cam? Oke, Jakarta hadir. Halo. Oh iya sih, wih, akhirnya menambahkan diri. Oke, sebelum kita mulai, aku mau introduction. Bangkalan, Jogja. Bangkalan itu Madura ya? Jogja, wih, mantap, mantap. Sebelum itu, aku mau introduction dulu dari Surabaya Dev. Yang aku presentasi dulu kali ya. Wih. Ini ya. Harusnya kelihatan dong. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Aku mulai ya. Jadi perkenalkan, aku mewakili Surabaya Dev, dan Surabaya Dev adalah sebuah komunitas yang ada di Surabaya, komunitas independen, dan kita juga mempunyai tagline yaitu Let's Create Tech with Community. Lalu Surabaya Dev berdiri sejak 2014 dan kita fokusnya kepada edukasi tentang programming, teknologi karir, dan juga skill upgrade, bahkan build sebuah produk dan juga lain-lainnya. Nah, Surabaya Dev lahir karena sebenarnya di waktu itu belum ada forum atau ada diskusi untuk kelas programming dan juga programmer-programmernya, dan juga kesulitan untuk mencari mentor yang bisa menjawab dari masalah-masalah sebelumnya. Nah, di Surabaya Dev juga ada beberapa program kegiatan yang seringkali kita lakukan belakangan ini, yaitu ada seminar, ada workshop, ada upgrading volunteer, dan juga ada gathering, ada competition, dan juga company visit. Nah, di sini nih ada yang inisiator dan juga tim yang sekarang masih aktif ini, ada yang Mbak Skawitri sekarang lagi join, juga ada Mas Ariangga, ada Mas Antoni, dan juga dan Mas Ahmad Fatoni. Nah, di sini nih, ini yang dulu volunteer Surabaya Dev pertama kali. Kok namanya Surabaya Dev 8? Nah, ini nih yang ada di dokumentasi yang dulu pernah kita lakukan. Di kita dulu tuh juga ada event offline-nya yang sebelum COVID ini. Nah, di sini nih generasi terbaru di generasi 3.0 yang kemarin di Suara Surabaya gitu. Nah, mungkin barangkali ada yang belum join di grup Telegram, bisa segera join. Silahkan. Boleh. Ini ada linknya, bisa scan juga di t.me/Surabaya-Dev. Situ juga ada mungkin yang barangkali tanya-tanya ataupun cari-cari loker. Di situ ada banyak banget informasi yang bisa kalian dapat. Oke, aku lanjut untuk di Instagramnya. Ini juga
ada 3.492, mungkin bisa di follow untuk event-event yang lain. Nah, untuk informasi buat para peserta, jadi kami ingin mengumumkan tiga yang bisa kita sharing, yaitu rekaman ada di YouTube, jadi nanti ada di rekamannya, dan juga secara platform juga bekerjasama dengan kami mungkin bisa menyediakan, tapi mohon maaf kami tidak menyediakan sertifikat dan PPT dibagikan setelah mengisi feedback form. Oke. Nah, di sini nih hari ini kita akan membahas tentang evaluasi dari user experience untuk bikin produk yang lebih baik. Nah, di sini ada Kak Femi dan juga Kak Arif. Halo Kak Femi. Halo, Dan Widi. Kak Femi di mana nih sekarang? lagi di Jakarta nih sekarang. Apa di kantor juga sampai hari Minggu? Oh, enggak, di kosan nih. Oh, di kos. Gimana Kak Femi hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Wih. Semangat buat sharingnya nanti. Oke, siap-siap. Lalu nih ada Kak Arif juga nih dari PT Pegadaian juga yang sama Kak Femi. Halo Kak Arif. Halo Mas Halo, halo. Halo Kak Arif. Gimana nih Kak Arif ini sekarang di mana nih? Sama Mas, lagi di Jakarta. Widih, di mana? Di kosan juga? Di kosan, nggak Oh, kemana-mana. di kosan. Oke. Gimana nih Kak Arif yang belakangan ini kegiatannya apa? Barangkali boleh tahu? Ya Mas, sibuk desain aja sih Mas. Oh, sibuk desain. Widih. Oke. Oh, masih ada. Jadi aku perkenalan dulu ya dari speakernya. Jadi Kak Femi ini sebenarnya lulusan dari Universitas Dinamika atau STIKOM, sarjana di tahun 2019 dan memulai perjalanan karir sebagai intern di PT Pelindo sebagai web dev dan Fabin Studio sebagai UI UX. Lalu dia lanjut sebagai UI UX full time di Woilo selama 1 tahun. Dan juga sekarang Kak Femi sudah melebarkan karir sebagai UI UX designer dan di PT Pegadaian. Jadi selama ini Kak Femi juga berkarir kok dari webdesk juga ya. Wah, keren nih. Mungkin barangkali ada teman yang sebenarnya dulu bukan dari background UI UX lalu switch ke UI UX, berarti hampir sama nih karirnya. Nah, Kak Femi juga aktif nih belakangan ini karena sharing sebagai mentor di course academy seperti Skillful dan juga berkontribusi di beberapa komunitas. Lalu ada juga Arif yang merupakan lulusan sarjana dari Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Sebelum jadi UI UX, Kak Arif dulu ternyata sebagai QA internship di PT Javan Cipta Solusi. Sekarang Kak Arif juga berkarir di PT Pegadaian sebagai UX. Nah, ini fun fact yang mungkin harus kalian tahu semua. Dia adalah nocturnal designer. Berarti jarang tidur gitu ya, karena gimana nih? Begadang terus ya? Biar inspirasinya moncor aja Mas, malam-malam gitu. Oh, ini mantap nih. Jadi mungkin bisa kasih feedback form nanti di akhir acara. Jadi mungkin itu dulu introduction dari aku Surabaya Dev. Baik. Jangan lupa ya di sini kita juga streaming di cakap.com, jangan lupa. Nah, barangkali ada yang mau bertanya-tanya di kolom komentar bisa banget nih. Misal kalau Anda bertanya silakan yang ada di kolom komentar tanya dulu nggak apa-apa. Mumpung belum mulai. Oke, aku lanjut ya. Jadi teman-teman nih pada gak sabar nih sebelum materinya masuk. Mungkin aku sapa-sapa dulu nih. Barangkali ada yang udah berkarir di UI UX tapi masih belum fokus, atau ada yang mau switching karir, atau ada yang belum ke UI UX. Barangkali bisa komen-komen dulu nih. Boleh.
Oke, karena teman-teman udah gak sabar nih buat materinya, mungkin yang bisa sharing pertama dulu siapa nih, Kak Femi atau Kak Arif nih? Atau Kak Jamil nih? Aku Gimana? deh. Oke, boleh. Tapi Mas Untuk Kak, Arif yang share screen ya. oh, PPT-nya sama nih. Boleh. Oke, silakan gunakan dashboard. Oke, silakan Kak Femi Oke. untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Oke, thank you Mas Musa atas waktunya yang udah memperkenalkan diri dari Surabaya Dev. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Sebelumnya selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya? Boleh kasih ini nggak emot api nggak di kolom komentar? Kasih emot api dulu dong biar kita semua happy di sini. Oke. Bukan komen api, emot api. Tolong. Oke. Dari mana aja nih semua nih? Dari Surabaya, Bangkalan, Jakarta ada gak nih? Oke. Sebelum kita mulai ya, dari Kendal. Wih, jauh banget. Kayaknya lagi semangat nih Kak Ferry nih. Semangat banget. Makassar. Jauh-jauh ya dari Bandung. Oke. Oke, mungkin kita lanjut. Jadi di sini ada aku, Femi, sama Mas Arif yang akan membawakan materi tentang evaluating user experience to build better products gitu ya. Jadi aku mau pantun sedikit gitu. Peristiwa kelam coba lupakan, tapi peristiwa yang senang bisalah kita kenang gitu ya. Seperti yang pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, lanjut. Next. Jadi namaku Femiliana Purnomo. Jadi mungkin yang tadi baru join, jadi kenalin aku sebagai UI UX designer di PT Pegadaian. Jadi yang mau connect di Instagram ataupun LinkedIn boleh banget connect aja. Feel free kalau mau tanya-tanya atau mau DM sesuatu gitu boleh. Oke, next. Kita di sini juga ada Mas Arif. Mas Arif Ramadan, dia juga sebagai UI UX designer di PT Pegadaian. Boleh banget untuk connect Instagramnya sama LinkedIn-nya. Oke, boleh next. Oke, ini di sini pada diam-diam semua, banyak yang nggak on cam gitu ya. Kali ini kita webinar kali ini ada rules-nya ya. Kita next. Jadi rules kali ini harus selalu ceria ya dan tetap semangat. Oke, harus ceria, jangan cemberut. Jangan cemberut. Kalau cemberut nanti ditabok sama adik kecil ini ya. Terus next. Nah, ini nih yang paling penting nih nyalain kamera karena kita biar kita saling kenal satu sama lain gitu ya. Pasti ada sih yang ekspresinya kayak gini gitu. Kayak ngeluh, ah kenapa harus nyalain kamera gitu. Padahal ogah banget gitu. Sebenarnya kalau nyalain kamera tuh biar kita lebih fokus aja sih untuk dengerin materi dan pasti ada juga yang lihat sana sini gitu ya. Biar kelihatan wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu. Oke, ini udah ada yang pada on cam belum ya? Kalau nggak ada yang on cam nggak dimulai nih. Kalau mau background tadi udah di share, backgroundnya ini aku share lagi deh. Yuk on cam. Masa segini banyaknya nggak mau on cam gitu ya? Udah pada on cam semua deh. Oke, kita lanjut Mas Arif. Oke, why we're here gitu ya. Kenapa sih kita ada di webinar kali ini gitu ya. Next coba.
Jadi dalam sebuah user experience yang bagus gitu ya, atau user experience yang baik itu nantinya akan menghasilkan produk yang baik juga gitu. Dengan adanya produk yang baik itu dan berkualitas itu pastinya nanti akan digunakan oleh customer, dan customer-nya itu pasti senang banget untuk menggunakan terus aplikasinya itu. Nah, misalnya nih contoh, kalau website-nya kayak gini, kira-kira kalian bisa baca nggak apa informasi yang ada di sini? Dan ini tuh sangat jelek banget gitu ya untuk UI-nya atau bad UI-nya gitu. Kata Mas Musa nih sulit ya, begitu sulit ya untuk dibaca gitu. Nah, di website ini sangat bad UI gitu, jelek banget untuk UI-nya, dan website ini butuh ini ya, dievaluasi lagi untuk menata kembali untuk mencapai good UX dan good product itu tadi. Coba next, di sini juga website ini juga pastinya bad banget kan untuk UX-nya, karena kita nggak tahu tuh informasi apa yang harus diklik, dan dia nggak benar juga gitu, kayak informasi kecil-kecil gitu. Kalau dilihat pun kayak kucing ini ngelihat kayak harus menyipitkan mata untuk melihat informasi yang kecil-kecil ini gitu di dalam website. Terus kalau dibilang tuh kayak apaan tuh kalau dilihat ini website atau website gitu ya. Kesannya kok berantakan banget, apaan tuh gitu. Oke, lanjut Mas Arif. Jadi di sini kita nanti akan belajar mengevaluasi user experience untuk menghasilkan produk yang lebih baik lagi gitu. Oke, next-nya materi akan dibahas sama Mas Arif. Jadi aku persilahkan untuk Mas Arif melanjutkan materinya. Thank Oke, you. terima kasih Mbak Femi, teman saya yang funny. Oke, ya tadi udah dijelasin juga sama Mbak Femi ya, kita bakalan bahas terkait dengan evaluasi terkait dengan user experience untuk membuat produk yang lebih baik gitu. Nah, mungkin di sini aku tanya dulu kali ya, kira-kira dari teman-teman udah ada yang tahu desain proses atau belum ya? Monggo mungkin di kolom komentarnya bisa chat. Wih, belum, ada yang pengen tahu dong, dikit. Oke, ya kayak gini mungkin udah kebayang, ada yang tahu? Tahu, ada yang tahu tuh. Ya, ini design thinking teman-teman. Jadi suatu desain proses yang diawali dari proses empathize. Jadi kita dituntut untuk memposisikan diri sebagai pengguna sampai dengan akhirnya prototipe jadi dan testing. Kalau kayak gini, ada yang tahu teman-teman? Ini double diamond, sama kayak design thinking ya. Ini salah satu desain proses juga. Secara prinsip sama, diawali dengan discover, kemudian define, develop, deliver, sampai dengan kita testing ke pengguna realnya bahwa solusi yang kita hadirkan sudah sesuai dengan kebutuhan user di tahap discover. Nah, dari dua proses desain tersebut, teman-teman, ada satu faktor yang mungkin jadi dasar ya untuk jadi pengembangan produk. Itu yaitu aspek untuk tahu gimana caranya mendapatkan kebutuhan dari pengguna. Sehingga pada saat nanti di develop itu kita benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka gitu solusinya. Gimana sih caranya untuk menggali kebutuhan customer atau user atau nasabah yang kita sebut?
Jadi mungkin keempat ini yang penting ya teman-teman. Jadi diibaratkan kalau koki nih, kalau mau masak kita tanya dulu mau ngapain, mau masak apa, lagi pengen apa gitu ya. Kita mungkin harus observasi uh, perilaku user seperti apa yang mau target market kita, kemudian dengarkan keluhan mereka, melihat pain point mereka atau merasakan pain point mereka gitu. Nah, ngomong-ngomong soal riset, mungkin aku jelasin juga ya beberapa metode ataupun riset berdasarkan beberapa aspek. Nah, teman-teman jika ditinjau dari metodologi research, kita ada dua metodologi. Yang pertama kualitatif, yang kedua mungkin kuantitatif ya. Mungkin di sini teman-teman juga udah banyak yang tahu. Di kualitatif kita lebih banyak mempertanyakan tentang kenapa, atau mungkin pertanyaannya lebih open ya, eksplorasi sifatnya. Pengumpulan datanya bisa lewat in-depth interview, terus FGD, focus group discussion, atau study etnografi, kita langsung observasi gitu ya. Nah, sementara untuk yang kuantitatif, itu digunakan untuk yang sifatnya lebih ke data statistik, pengukuran, dan hasilnya mungkin lebih ke angka-angka ya. Di sini pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan survei, matriks yang udah di-set di awal pembuatan produk seperti itu. Nah, selanjutnya untuk sumber datanya, teman-teman di sini ada dua jenis, dua kategori. Yang pertama ada primary research, itu digunakan untuk menghasilkan data utama dengan melibatkan responden secara langsung ya. Di sini bisa dilakukan dengan wawancara, survei, dan usability testing kepada end user. Sementara untuk secondary research-nya, itu digunakan untuk mencari data yang dilakukan secara tidak langsung. Bisa dengan Dex Research, kita googling gitu ya, terus literatur review, atau pakai research yang udah dilakukan oleh orang lain. Nah, untuk tujuan research, kita ada dua, kita bagi dua, di sini dibagi dua, ada yang sifatnya fondasional dan evaluatif. Nah, yang fondasional ini kita sebut juga sebagai penelitian yang generatif atau sifatnya eksplorasi ya di depan. Mungkin contohnya kayak kita untuk membuat produk dari user tuh butuhnya apa, atau pain point yang dari existing solusi itu udah mengakomodir kebutuhannya mereka atau belum gitu. Jadi sifatnya lebih ke eksplorasi. Sementara untuk yang evaluatif itu bentuknya udah ada, solusinya udah ada, tapi kita mau nilai seberapa efektif atau efisien dari solusi yang sudah kita hadirkan, baik layanan yang sudah ada atau beberapa peningkatan yang mau kita coba gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya juga ya, kira-kira research ini dilakukan hanya sebatas untuk pengguna atau enggak nih? Jawabannya enggak, teman-teman, karena untuk menggali permasalahan di produk, terutama produk digital ya, kita bisa melakukan inspeksi awal atau audit, review, dengan tim internal ya, dengan menggunakan prinsip desain. Nah, ini yang bakalan kita bahas, teman-teman. Nanti juga bakalan dicoba langsung sama peserta yang hadir di sini. Nanti dipandu juga sama Mbak Femi terkait gimana sih untuk conduct heuristic evaluation. Tapi coba aku jelasin dulu sedikit mungkin heuristic evaluation itu apa. Jadi mungkin dari sini bisa digambarkan bahwa pengguna ketika mengakses suatu produk atau aplikasi itu pasti punya tujuan. Nah, di tengah-tengahnya tujuan ini adalah effort bagaimana pengguna untuk mengakses tujuan tersebut. Di situ ada termasuk di dalamnya ada intuisinya mereka,
problem solving mereka atau metode atau cara mereka untuk mengakses suatu tujuan tersebut. Nah, untuk heuristic evaluation ini dilakukan untuk inspeksi awal ya, jadi review atau audit UI UX dari produk yang udah ada gitu. Tapi untuk heuristic evaluation sendiri itu nggak bisa kita jadikan untuk substitusi atau menggantikan usability testing ke real user gitu. Nah, di sini ada beberapa prinsip desain, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Ada cognitive engineering principles, 10 usability heuristic for user interface design, 8 golden rules of interface design, sama 30 usability principles. Masing-masing di sini punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau dibahas satu-satu kayaknya kepanjangan ya. Jadi kita ambil salah satu contoh aja. Kita coba pilih untuk 10 usability heuristic for UI design ya, dari Jacob Nielsen. Nah, alasan kita untuk memilih salah satu prinsip ini karena dari segi dokumentasinya 10 usability heuristic yang punyanya Jacob Nielsen ini sangat lengkap. Jadi mereka dokumentasinya sampai dengan how to conduct 10 heuristic ini. Terus juga sampai dengan severity, kira-kira problem ini masuknya ke major issue kah, atau minor issue, atau cuma sebatas kosmetik, seperti itu. Jadi lengkap banget teman-teman. Nanti bakalan disampaikan juga ya detailnya sama Mbak Femi, dan kita coba langsung untuk pengaplikasiannya. Nah, apa aja sih yang jadi aspek di 10 heuristic tersebut? Jadi yang pertama ada visibility of system status. Nah, di aplikasi atau website kita itu seharusnya memberitahu tentang state yang dirasakan oleh pengguna dengan tampilan yang sesuai dan waktu yang juga wajar gitu ya. Di sini contohnya ketika typing. Nah, di sini state di awal di atas itu yang state yang placeholder yang masih belum ketik. Di bawah itu ada indikator untuk typing ya, bahwa formnya aktif dan kita sedang typing gitu. Kemudian aspek yang kedua ada match between system and the real world. Di situ menerangkan bahwa aplikasi atau produk digital yang kita punya harus menyampaikan informasi yang sesuai dengan pengguna, sehingga lebih mudah dipahami juga untuk pengguna, termasuk penggunaan aset icon dan gambar ya teman-teman. Di sini tipsnya tentunya gunakan terminologi yang umum dengan bahasa sehari-harinya pengguna gitu. Ini contohnya di Pegadaian Digital ya. Jadi termnya kita coba pakai bahasa yang lebih umum gitu. Kemudian untuk user yang ketiga ada user control and freedom. Di sini menerangkan bahwa pengguna tuh sebetulnya butuh pintu keluar darurat loh gitu. Karena bisa saja user tersebut salah pencet atau salah klik gitu ya, sementara tujuannya bukan mau keluar misalkan. Yang di kanan ini contohnya di aplikasi Pegadaian Digital, ketika klik keluar ada validasi bahwa ketika keluar user harus login kembali untuk bertransaksi. Di sini ada tombol kembali ataupun tujuan utamanya user misalkan keluar gitu. Kemudian aspek yang keempat ada konsistensi and standar. Jadi untuk aspek ini menuntut untuk konsistensi ya. Jadi dari segi aset-aset ataupun tata bahasa gitu, itu dituntut untuk konsisten dan diatur dengan baik gitu. Nah, di sini tipsnya mungkin udah ada yang tahu desain sistem juga atau menggunakan UI kit. Kalau bisa itu diterapkan di setiap pengaplikasian pembuatan produk gitu ya, karena
bakalan menambah konsistensi juga gitu. Kemudian untuk error prevention itu jadi aspek kelima. Jadi aplikasi itu harus memberitahu penggunanya ketika do's and don'ts-nya ya, menghindari error juga gitu. Nah di sini contohnya pembuatan password. Dalam pembuatan password tuh harus seperti apa sih gitu. Minimal 8 karakter, misalkan ya ini termnya di Pegain Digital, terdapat huruf kapital, dan terdapat angka gitu. Jadi user nggak clueless nih tiba-tiba error gitu. Kemudian yang keenam ada recognition, rather than recall. Kalau kata Steve Kurk, don't make user think. Jadi jangan bikin user tuh bingung gitu. Daripada ngebingungin, baiknya kita kasih guideline ataupun rekomendasi. Nah, maksudnya seperti itu, meminimalisir informasi dan interaksi yang terlalu kompleks juga. Jadi ketika, contohnya ini ketika kita milih, misalkan di Pegadaian Digital ya, ada satu interaksi yang kita suruh pilih cabang pengajuan untuk gadai ataupun pembiayaan, itu ketika diklik, instead of nggak ada clue, kita mau bingung, kita coba tampilkan gitu, sesuai dengan wording apa yang di input oleh pengguna. Yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use. Jadi di sini mungkin aspeknya untuk efisiensi ya, gimana caranya untuk mempercepat interaksinya dan mencapai tujuannya di aplikasi tersebut. Di sini contohnya kita coba nambahin fitur untuk biometrik supaya loginnya lebih cepat gitu dari user. Ini shortcut ya, shortcut buat pengguna untuk mencapai tujuannya lah gitu. Yang kedelapan ada aesthetic and minimalist design. Jadi di sini sebisa mungkin untuk menampilkan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh pengguna gitu. Jadi kita coba eliminasi hal-hal yang sebetulnya nggak terlalu penting nih buat ditampilkan untuk user gitu. Yang kesembilan ada help users recognize, diagnose, dan recover from error. Jadi ketika error mungkin user juga bisa jadi nggak tahu tentang errornya ya, tiba-tiba error gitu. Di sini kita mungkin harus kasih juga solusinya ya, instead of kita error code gitu. Sehingga kita menunjukkan masalahnya apa, kemudian penanganannya juga tepat terhadap apa yang dirasakan oleh user gitu. Yang terakhir ada help and documentation. Jadi mungkin bisa aja user memerlukan penjelasan tambahan gitu. Jadi kita siapkan buat mereka, entah itu dari informasi aplikasinya ataupun informasi produknya gitu. Jadi tetap harus kita sediakan dokumentasinya. Ataupun ketika ada permasalahan, itu bisa tersolusikan dengan baik gitu ketika ada dokumentasi dan help center-nya. Seperti itu. Ya, kira-kira itu dari aku. Mungkin bisa langsung kita coba aja ya, mungkin Mbak Femi. Oke, Mas Arif, thank you. Oke, aku kembalikan ke Mbak Femi ya. Mungkin teman-teman di sini udah ada Figma ya. Jadi aku share Figma biar bisa sama-sama join di Figma gitu. Bentar. Oke. Coba. Ada yang udah masuk?
Fokus screen. Ini cuman sedikit nih yang masuk. Yang lain kalau mau ikutan hands on bareng tentang heuristic evaluation bisa banget nih join. Oke, ini aku kunci dulu biar nggak diotak-atik. Kebiasaan nih, sering diotak-atik. Oke. Udah pada join? Cuman ada berapa orang nih? Kita tunggu sampai 10 orang lebih ya, baru bisa mulai. Mana nih yang lain? Masih loading. Oke. Yang lain, yuk kita join di Figma yuk. Fire, nggak bisa. Nggak bisa Fire. Oh, kok bisa ini? Oh iya, kalau Figma bisa ya. Kalau Figma nggak bisa. Ini 9 orang nih. Yuk, satu lagi nih, siapa nih? Saya masih loading. Oke, ditunggu. Yang masih loading, aku tunggu bentar. Aku nulis water nggak keluar air. Ya nggak keluar. Coba tulis ini, sedih. Jangan sedih gitu, Set. Nggak bisa. Berarti bisanya yang berapi-api kan karena kita ini ya semangat untuk ikut webinar ini. Udah ada 12 orang nih. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini aku kasih penjelasan dulu, kasih contoh juga nih. Di sini ada sebuah case study ya, kecil-kecilan gitu. Mungkin ntar selesai webinar ini mungkin bisa dipraktekkan untuk mengevaluasi sebuah aplikasi atau produk gitu ya. Jadi case study di sini, bayangkan kamu sebagai evaluator gitu, diminta untuk mengevaluasi produk app Pegadaian Syariah gitu. Nah, lalu kita list down isu apa aja yang ada pada halaman tertentu. Ini kayak fitur tertentu gitu ya. Let's say kita mau audit pada halaman yang homepage. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Aku sediain 2 device, ada yang Android sama ada yang iOS gitu ya. Nah, di samping sebelah kiri itu ada sticky note. Yang kuning itu mengenai isu atau bisa juga ditambahkan kategorinya apa. Kategori ini dari 10 heuristic tadi ya, yang udah dijelaskan sama Mas Arif gitu. Terus yang hijau ini adalah recommendation. Nah, yang merah ini apa sih? Jadi yang merah ini merupakan severity ratings ya. Jadi kayak tingkat keparahannya itu seperti apa. Di sini dibatasi hanya 3 aja, ada yang low, medium, sama yang high. Kira-kira contohnya ini nih. Ini yang tulisan beranda ini, isunya adalah kata beranda itu masih nggak lazim gitu ya. Kira-kira severity ratingsnya ini high gitu ya, sangat tinggi. Yang high ini kayak ini harus benar-benar diperbaiki gitu. Kalau nggak segera diperbaiki akan menimbulkan masalah gitu. Misalnya kayak gitu ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Terus nanti kategorinya jangan lupa diisi di sini. Terus kalau udah dituliskan issue dan recommendation-nya, kita pindah ke ini summary issues gitu ya. Jadi urutkan isu yang berdasarkan tingkat severity ratings ya. Misalkan yang di atas ini adalah yang high gitu ya. Terus yang di tengah ini adalah yang medium.
Nah, yang di paling bawah ini adalah yang low. Jadi entar kira-kira bakal tahu nih problem atau isu apa yang harus banget diperbaiki gitu, atau yang masih minor gitu. Dan recommendation-nya boleh kumpulkan di sini, boleh dikelompokkan gitu. Yang di sini ntar di kopas atau di copy di kolom yang recommendation ya. Dan yang ini hands on di sini udah aku siapin satu-satu. Jadi di sini tinggal nulis nama evaluatornya siapa, biar gak ketuker satu sama lain gitu ya. Soalnya sering banget tuh kayak mini workshop kayak gini banyak yang iseng atau jahil gitu, diambilin sticky note-nya orang gitu. Jadi kalau bisa disiplin dan rapi ya. Ini udah aku kasih nama evaluator juga. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Di sebelah kiri ini juga udah aku kasih penjelasan tentang 10 heuristic. Biar nggak lupa, biar nggak bolak-balik lihat PPT gitu ya. Kak, masalah hike sama apa nih dari Ferry? Boleh open mic aja kalau mau tanya, Kak. Masalah hike sama priority sama. Ini Kak, maksudnya kan itu Oh, kan high, itu kan ada juga yang apa priority edition dulu Kak. Priority enggak kan biasanya kalau riset tuh oh, ada yang diprioritasin, yang perlu, yang iya. argen, ada yang nggak terlalu argen itu kan dipisah-pisah itu sama nggak sih Kak sama high sama medium sama Ya, low nih? kurang lebih sama. Yang hike ini kira-kira yang urgent banget yang harus diperbaikin gitu. Kalau yang medium tengah-tengah lah ya. Bisa diperbaiki, bisa enggak gitu. Kalau yang low ini masih minor gitu untuk isunya atau permasalahannya gitu. Oke Kak, thank you. Oke. Ini ya di sebelah kiri kalau mungkin lupa untuk prinsip-prinsipnya apa aja, bisa dilihat sebelah kiri dan boleh dimulai aja. Aku kasih bisa kasih waktu ya. Boleh kasih lagu dong, Mas Musa, biar nggak sepi. Boleh, boleh. Ini aku yang nyanyi atau aku yang ngisi Oh, lagu aja? jangan yang nyanyi. Nanti kabur lagi. Ya lagu aja biasa. Oke, oke. Oke. Chat.
Kalau ada yang masih bingung boleh tanya langsung aja. Aku kasih waktu 10 menit dulu ya. Kayaknya masih banyak yang bingung ya. Atau penjelasanku kecepatan. Aku timnya. Butuh waktu aja kak. Oke, siap. Cobain aja Mas Musa. Oh, siapanya sih? Dari tempat kosong.
Wah, waktunya udah selesai nih 10 menit. Kira-kira udah ada yang selesai kah? Atau masih ngerjain nih? Ngerjain Kak. Apakah ada Oke. extra time? Boleh, boleh. Gimana Mas Arif? Kasih extra time lagi Mas Arif. Oke. Jadi masuk sampai suaranya, masuk ya? Siapa? Masuk suara Figma-nya. Wah, Oh, ada. masuk ya? Iya, iya, masuk. Nggak apa-apa. Oke.
Jadi waktunya habis. Oh, waktunya habis ya. Ini masih ada yang ngerjain ya? Oke, kita cukupkan dulu untuk yang mencari isu. Kita langsung pindah ke summary ya, isu ya. Jadi setiap permasalahan atau isu yang ada di homepage tadi bisa dipindahkan ke summary-nya. Dan di ini ya, di sorting ya berdasarkan high, medium atau low. Mungkin boleh dikasih waktu Mas Arif, kasih waktu 5 menit aja ya.
Oke, waktunya habis nih. Oke, kita cukupkan ya untuk, sesi ini. Aku mau nunjuk, 2 orang aja deh. Yang pertama ada siapa nih? Kak Nafisa nih. Boleh dijelasin nggak, Kak? Gimana? Boleh dijelasin nggak, Kak, tentang ini, isu apa aja yang ada di homepage nih? Kalau dari menurut Kak Nafisa sendiri. Kalau dari aku yang pertama itu penggunaan warna di ikonnya tuh kan banyak banget nih. Terus sama penggunaan ikonnya juga dia pakai outline. Jadi ketika dia pakai warna yang banyak dengan dipadukan dengan icon outline itu cukup membingungkan user juga sih. Kayak emang beda tapi kayak apa ya? Kayak pusing liatnya gitu. Nah, terus yang selanjutnya penggunaan kata MPO di sini tuh masih asing buat di telinga user gitu, kayak MPO tuh apa sih gitu. Terus ada di icon menu produk itu disandingkan sama lampu tuh agak kurang nyambung gitu. Terus selanjutnya untuk di main menu yang beranda ini, emang sih kita kelihatan kalau misalnya kita tuh lagi ngeklik beranda. Cuman karena warna dia nggak konsisten juga tuh, kayak untuk warna ikonnya dan teksnya, jadi kurang aja sih gitu. Terus untuk yang di iOS, untuk button buka tabungan itu kurang terlihat kayak button karena penggunaan warna di sini juga banyak banget gitu dan kurang menonjol juga. Terus untuk icon Chevron yang di harga jual dan beli itu juga malah kayak button gitu, kayak bisa diklik gitu soalnya dikasih rounded-nya gitu, kasih stem. Cukup Mbak Femi dari Oke. saya gitu. Oke, mungkin dari salah satu isu itu, boleh dikasih rekomendasinya nggak? Salah satu aja deh. Ini yang, katanya urgent gitu ya? Apa tuh yang harus oh mungkin Ya. untuk yang urgent Salah tuh satu aja. untuk penggunaan kata MPO ya, mungkin bisa Mhm. diganti dengan eee, kata yang lebih common lah di telinga user gitu, kayak gitu. Oke, thank you Kak Sasa. Iya Kak Sasa ya? Oke, kita tunjuk lagi nih yang cowok nih, yang cewek udah nih. Ada Kak Ferry nih, coba kita dengarkan dulu dari Kak Ferry. Halo Halo Kak Kak, Ferry. halo. Oke, boleh dijelaskan dulu nggak Kak? Dapat isu apa aja nih di homepage? Pertama di bagian foto itu Mhm. fotonya tuh gimana ya? Kayak belibet gitu loh Kak. Dengan warna yang terlalu banyak, terus kayak kayak nggak nyambung gitu loh Kak warnanya. Terus yang kedua di sini menurut saya untuk di bagian ini, jadi saya posisiin diri saya tuh seolah-olah pakai aplikasi ini loh. Jadi kenapa di sini kan ada tanggal nih. Jadi kalau emang ini update-nya per hari, jadi kenapa nggak ditulis hari ini aja gitu. Kan kita kan kadang-kadang lupa ya ini tanggal berapa, bulan berapa, boleh. Jadi kayak ditulis aja hari ini, terus update-nya tuh pukul berapa gitu Kak. Misalkan itu per hari. Terus di bagian sini Kak, jual beli. Jual beli emas itu menurut saya logonya tuh mungkin ada pembeda gitu Kak ya, harusnya. Hmm. Karena ya itu kan jelas beda dong antara jual sama beli gitu. Oke. Oke, lanjut. Terus di bagian ya sama kayak Mbak tadi MPO, saya juga di sini kurang tahu tuh MPO apa. Nah, mungkin bisa dikasih kayak saran ini loh, kayak saran gitu. Oh, ini apa? Ini apa gitu loh bahasa bahasa sehari-harinya gitu misalkan. Ada mungkin contohnya itu apa gitu. Terus kalau di bagian iOS ya ini nggak konsisten sih. Kenapa nggak di pinggir aja gitu. Jadi sini tuh agak blong itu kosong. Terus ini sama di bagian Nih sini. sama. Nah ini button ini nih nggak kelihatan button gitu Kak. User Hmm. tuh kayak ya kayak mungkin ini punya beda warna doang gitu. Kalau yang di Android sendiri kan ya kayak kelihatan button gitu pada umumnya gitu, lebih ke ya yang sering ditemuin user kan kadang-kadang kayak gitu lebih enak. Terus di bagian oh ya ini button, yang ini
Oh ya, ini sama tadi tanggal. Kalau di sini ya ini logo produknya belum apa ya? Belum Nggak cocok gitu ya. nggak cocok Kak, lampu sama kayak mungkin kalau ini belum sih Kak, belum saya kelompok-kelompokin sendiri. Ada beberapa sih baruan. Di bagian recommendation juga baru beberapa. Oh, mungkin ada rekomendasi dari ini deh. Coba kira-kira rekomendasinya apa kalau isunya seperti ini? Perlu pembedaan. Jadi yaitu jual beli itu antara mungkin logonya tuh juga bisa dirubah Kak. Kan kalau jual tuh ke atas, Oh, itu mungkin jualnya bisa ke bawah dan ini ya. warnanya beda. Dan untuk MPO tadi usulannya, rekomendasinya pakai kayak ada keterangan ini apa sih gitu sama kayak kan tadi yang gadai itu Kak. Oke, thank you Kak Ferry. Oke, Kira-kira ada yang mau ini nggak volunteer? Satu, ya ada yang mau pengen jelasin gitu? Udah cukup, nggak ada nih. Kalau nggak ada, oke, aku cukupkan di sini. Jadi tadi itu merupakan ini ya, hands on secara langsung gitu ya. Prinsip 10 usability heuristic gitu, atau heuristic evaluation. Nah, di sini aku juga nanti bakalan kasih template juga buat kalian atau buat teman-teman sekalian nih. Sebenarnya kalau yang tadi itu cuman gambarannya tuh seperti apa. Jadi kita bisa langsung mencari isunya di screen itu kan ya, screen homepage itu, dan mengkelompokkannya kayak gimana. Tapi yang secara formal itu biasanya pakai ya template kayak gini. Bisa pakai Google Doc atau Google Dokumen, atau bisa pakai Excel kayak gini. Jadi di sini aku bakal ngasih template-nya. Jadi yang di sheet pertama ini ada guideline, jadi ini ada penjelasan mengenai 10 heuristiknya. Terus yang di sebelah kanan ini ada severity ratings. Jadi kayak tadi ya, untuk tingkat keparahannya. Jadi yang tadi itu emang dibikin simple, ada low, medium, sama high. Kalau di kenyataan atau aslinya di dunia kerja itu ada beberapa, ada 5 gitu ya. Ada no issue, kosmetik, minor, major, sama blocker. Nah, kalau no issue ini beneran dia itu nggak ngaruh sama usability-nya atau experience-nya, dan bisa diperbaiki atau bisa enggak gitu. Kalau yang kosmetik ini does not need to be fixed, tapi untuk next-nya bisa, kalau bisa itu diperbaiki, tapi nggak harus jadi prioritas dia, kayak gitu. Terus ini ada minor, major, sama blocker ya. Kalau yang blocker ini kita pasti tahu ini sangat urgent gitu, harus segera diperbaiki. Kalau nggak segera diperbaiki bakal berpengaruh sama user experience-nya tadi. Jadi di sheet kedua ini ada langkah-langkahnya. Teman-teman bisa baca di sini. Yang pertama, evaluator itu melakukan untuk mengevaluasi di sebuah aplikasi gitu ya. Terus hasil temuannya itu sebenarnya bisa positif, bisa negatif, itu bisa dicatat oleh evaluator dengan prinsip kategori heuristik tadi ya, dari temuan atau rekomendasi untuk perbaikannya. Nah, yang ketiga, evaluator memberi ratings yang tadi, severity ratings gitu, untuk tingkat keparahannya. Dan yang terakhir ini evaluator untuk bisa menuliskan rangkuman atau summary yang kita tadi kelompokkan ya. Jadi gambarannya tuh seperti itu. Dan yang sheet ketiga ini ada template-nya. Di sini ada area, itu area yang menggambarkan biasanya kalau fiturnya apa aja. Kalau misalkan dia general berarti keseluruhan aplikasi. Kalau misalkan homepage berarti ya cuman di halaman homepage, atau misalkan selanjutnya di halaman notifikasi, itu boleh dituliskan di area ini. Terus ini isunya apa, isunya seperti apa, rekomendasinya seperti apa, dan
Yang ini heuristic issue itu kategori tadi isunya apa gitu. Dan ini untuk device-nya bisa Android atau iOS. Dan ini tanggalnya. Jadi ketika evaluator lagi mengevaluasi gitu, boleh diisikan tanggalnya biar nggak lupa. Dan evidence ini boleh di screenshot-kan untuk screen yang mana yang sedang ada isu gitu atau permasalahan. Nah ini severity-nya kalian bisa langsung pilih aja di sini. Oke, mungkin nanti aku bakalan share ya ini. Jadi itu aja sih dari aku. Mungkin kalau ada tambahan dari Mas Arif, boleh? Iya. Oke. Ya, jadi teman-teman juga bisa gunakan ini. Misalkan ada satu aplikasi yang pengen di audit gitu ya. Sebelum kita validasi ke user, mungkin bisa kita audit dulu secara internal biar pengembangan selanjutnya bisa lebih terarah gitu ya. Kayak gitu sih Mbak Femi. Oke. Oke Mas Arif, thank you. Kita balik lagi ke ini ya, materi. Kita udah ada di penghujung acara webinar kali ini. Terima kasih banyak ya. Aku kasih pantun sedikit biar nggak ini ya bosan ya. Belajar IAIX sambil makan mie dan tak lupa belajarnya penuh semangat. Gitu. Cakep. Selesai sudah webinar kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Thank you semuanya. Mbak Femi. Aku dan Mas Arif izin nih ya. Boleh. Oke, mungkin aku kembalikan ke Mas Musa. Oke, terima kasih Mbak Femi tadi atas materinya. Wih, keren banget. Dari materinya Kak Arif, yang panjang lebar, meskipun nggak saya catat semua. Nah, kayak dosen kita, tapi alhamdulillah banget sekali hari ini. Dan juga langsung ke praktek dari Mbak Femi tadi, lumayan banget. Ternyata aku baru tahu ternyata kayak heuristic evaluation itu nggak asal kita naruh-naruh aja. Ternyata harus ada yang kita evaluasi bareng-bareng secara tim, atau secara individu harus kita dicek lagi halaman-halaman tertentu. Mungkin yang tadi template-nya itu bisa di-share lagi ya Kak Femi? Oh iya, nanti aku share. Oke, boleh. Oke, teman-teman silahkan isi feedback. Mungkin aku share screen dulu. Sambil boleh nih tanya-tanya di kolom komentar. Oke, silahkan. Nah, silahkan teman-teman bisa tanya nih. Sambil nunggu bisa Kak Femi sama Kak Arif mungkin bisa minum dulu atau rebahan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ketiduran. Oke, teman-teman bisa tanya nih. Apa? Tanya apa nih? Ferry Kak ini Ferry langsung aja open mic apa-apa. Nanya langsung aja boleh kan Kak? Iya, boleh. boleh. Jadi bukan jadi kayak gimana Kak ya? Lebih ini ada problem gitu Pak. Jadi saya diajak collab sama Kating, kakak kelas itu, kakak tingkat itu untuk bikin jadi punya kendala gitu Kak, punya masalah. Nah, terus kan kita sebagai ya UX research, nah itu kan kayak membantu memecahkan masalah itu loh Kak. Nah, jadi beliau itu kesulitan untuk pencatatan uang, tapi kan banyak aplikasi itu online gitu loh Kak. Nah, jadi kira-kira bisa nggak sih cara offline gitu loh. Nah, jadi saya mau apa ya? Mau bantu beliau lah gitu. Collab dan beliau juga kebetulan seorang Android programmer. Jadi ini sekaligus jadi kayak problem mau dijadiin portofolio juga untuk saya dan beliau gitu. Nah, collab lah gitu lah Kak. Nah, jadi kalau menurut Mas Arif sama Mbak Femi itu gimana sih untuk langkah-langkahnya, bener nggak? Kalau menurut saya misalkan ya pertama kita tahu dulu tuh apa sih kendalanya, terus kayak kita
empathize, tahap empathize tuh kita yaitu kita dengerin dulu apa yang kendala atau yang diharapkan atau yang diinginkan dia tuh gimana gitu loh. Nah, terus nanti kita define, terus di define itu kita ya kayak ngelompok-ngelompokin apa-apa yang perlu dipecahin, yang perlu yang mau dicari solusinya. Terus untuk ide itu kita yang ide itu kira-kira apa masalah dari beliau itu kita ide mecahnya gimana, dan selanjutnya kan desain. Nah, yang paling inti itu Kak, yang paling bikin saya bingung, kita tuh mau pakai metode apa dulu Kak di tahap empathize dulu, kan itu kan ada in-depth interview, ada apa lagi ya, mungkin pakai heuristik ini bisa nggak Kak gitu loh. Maksudnya kira-kira yang lebih cocok tuh kalau kita bikin produk itu apa sih Kak gitu loh, pakai metode apa gitu kalau kita mau bikin produk gitu loh. Intinya gitu sih. Makasih Kak. Oke, berarti dari pertanyaan Kak Ferry ini, sebelum bikin aplikasi itu pengennya pakai metode apa gitu? Ya, Bingung metode menentukannya. ya metode apa yang lebih cocok kalau kita kan ada tuh kadang redesign. Nah, Ya, redesign kan adalah kayak apa itu nah misalkan, nah ini nih mau bikin produk gitu Kak. Yang jelas ya kesayangannya ada yang nanti ada namanya apa ya? Benchmarking apa itu. Nah, metode yang Oh, awal tuh apa sih Kak gitu loh. Jadi masih bingung kalau mau bikin. Nah, kalau redesign sih udah belajar gitu. Kalau yang bikin tuh masih bingung. oke. Mungkin Kak Femi bisa dijawab? Oke, coba aku jawab dulu ya. Oh, boleh. Oke, untuk Mas Ferry ya, coba aku jawab. Mungkin kondisi aplikasinya build dari awal kali ya, Mas Ferry. Iya Kak. Nah, Jadi berangkatnya ya. oke, mungkin yang perlu dipastiin terkait dengan usernya sih Mas. Kira-kira dari usernya atau yang pakai aplikasinya itu siapa, stakeholdernya siapa gitu. Jadi kita bisa set untuk research plan-nya, kira-kira tujuan untuk aplikasinya apa gitu. Itu juga bisa digali dari discover atau mungkin di bagian design thinking, mungkin empathize ya. Kita memposisikan diri sebagai user, kira-kira kalau dikasih problem X kayak gimana ya kondisinya, atau bisa mungkin bisa dilakukan research secara kualitatif, bisa pendekatannya observasi gitu, supaya kegambar tuh untuk user journey-nya. Kira-kira kalau misalkan aplikasinya kita coba analisis ya user journey-nya seperti apa gitu. Setelah udah dapet poin-poin dari user gitu, sehingga kita bisa build customer journey-nya. Habis itu kita bikin semacam ideation lah. Setelah ideation itu kekumpul, nah mungkin agak tricky ya di ideation ini. Bisa jadi solusinya nyebar gitu. Kita udah set goal buat bikin aplikasi A, ternyata solusinya bisa jadi B, C gitu. Tapi nggak masalah, karena di ideation itu mungkin kata kuncinya quantity over quality, it's okay. Bisa jadi solusinya banyak gitu. Nah, setelah itu mungkin bisa kita kerucutkan sesuai dengan tujuan atau scoping kita. Bisa jadi mungkin kita batasin dulu, kita jadiin per fase, jadi minimum valuable product, sampai akhirnya produk yang beneran kita jadikan tujuan itu terbuild dengan full service gitu. Nah, dari MVP tersebut mungkin bisa kita tes juga. Makanya tadi ada dua tipe research ya, ada foundational, kita benar-benar identifikasi masalah dari user apa, sampai akhir kita nemuin solusi. Tapi nggak cukup sampai situ, kita juga tetap harus evaluasi dengan usability testing, ataupun kita tanyakan lagi kira-kira
solusi yang udah kita buat itu sesuai dengan permasalahan mereka atau enggak gitu sih, Mas Ferry. Jadi prosesnya tetap harus iterasi terus tuh sampai benar-benar dapat solusi yang kita dapat sweet spotnya lah antara technical, kita bisa build, user juga nyaman dari sisi bisnis, mungkin ada aspek yang perlu dipenuhi, itu benar-benar ke-cater semuanya gitu sih, Mas Ferry. Oke, Kak. Apakah udah menjawab atau masih belum? Menjawab, Kak, tapi masih rada-rada bingung sih. Bingungnya di Oke, mana? Bang. Oh, Bingungnya tuh di sini, Kak. Misalkan kan kita udah tahu nih kan apa aja sih masalahnya user gitu, terus goalnya tuh dia mau gimana gitu. Nah, dan kalau gimana ya? Nah, tahap interview ini, Kak, tahap research ini itu gimana sih cara kita dapat kayak, oh ini ternyata ini udah lengkap gitu loh, tahu kalau ini lengkap apa enggak gitu kan. Sedangkan kalau kita interview itu kadang kita dapatnya cuman 1, 2 atau 3 orang gitu, Kak. Oke. Nah, mungkin setelah interview ya, kita coba define juga beberapa problemnya. Dan beberapa problem tersebut kita validasi lagi gitu. Jadi nggak cuma sampai situ, kita validasi terus sampai akhirnya oke, problemnya ini, sehingga kita bisa next step ke solusi. Biasanya di solusi itu kita pakai how make we ya, how make we dan problem statement itu yang perlu divalidasi sih, Mas Ferry, sebelum kita next step ke ideation. Oke, jadi emang ini Mas ya, apa ya, kita harus kayak menyederhanain lagi, Kak, dari jawaban-jawaban user gitu ya, atau gimana? Iya betul, kita kelompokkan lagi kira-kira mana nih masalah yang mungkin bisa jadi nggak penting-penting banget gitu. Jadi tetap ada prioritisasinya. Oke, paham nggak? Oke, thank you Mas Ferry. Oke, dari Kak Femi apakah ada tambahan lagi? Barangkali ada. Udah cukup sih. Oke, aku lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Nih, Kak, saya mau nanya nih dari Kinta Mahardika. Kapan waktu yang tepat untuk pakai heuristic evaluation? Apakah heuristic evaluation bisa menjadi pengganti usability testing? Mana? Kak Femi Itu bisa dijawab? boleh aku yang jawab ya. Boleh. Jadi heuristic evaluation itu berbeda sama yang namanya usability testing sebenarnya itu ya. Karena kalau dilihat sendiri kan, heuristik ini dilakukan sama evaluator, dan evaluator ini kan sifatnya internal dari kita dari tim kita untuk mengevaluasi sebuah aplikasi gitu ya. Jadi tugasnya seorang evaluator tadi itu mengevaluasi atau memprediksi kemungkinan apa atau kesalahan atau isu yang ada di sebuah apps atau interface gitu ya. Jadi kalau bedanya sama yang usability testing itu testing ini benar-benar dilakukan dan dirasakan ke usernya langsung gitu ya. Jadi kayak kita nyuruh dia untuk memberikan sebuah task untuk mereka lakukan gitu ya. Tapi bedanya dengan heuristik ini dari kita aja, dari kita tim internal kita untuk mengevaluasi kira-kira apps kita atau interface kita tuh udah memenuhi kebutuhan user atau enggak gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke risetnya. Itu sih mungkin dari Mas Arif ada tambahan atau udah menjawab dari Kak siapa tadi? Genta ya? Ya, Kak Genta. Nih, apakah ada tanggapan juga dari Mas Arif? Ya, setuju sih sama Mbak Femi tadi. Jadi nggak semerta-merta heuristik ini bisa dilakukan sebagai penggantinya usability testing ya. Dikhawatirkan ketika kita cuma gathering data lewat heuristik ini terjadi bias ya. Meskipun
kita tahu bahwa hal tersebut sudah nampak di aplikasi kita gitu ya, clear, jelas bahwa problemnya ini gitu, tapi tetap harus tetap divalidasi ke user bahwa dengan skenario yang ada kita coba validasi dan tetap perlu input masukan dari user sih, gitu. Oke. Berarti dua arah gitu ya, nggak dari internal aja tapi juga divalidasi dari user gitu ya kan? Benar, benar. Oke. Gin, apakah itu sudah menjawab? Ya. Oh iya, mungkin kalian mau tanya nih, nggak apa-apa. Tanya lagi nggak apa-apa. Oke, ini ada nih pertanyaan dari Nabila Widi Saputri. Apakah prioritization issue? Apakah prioritization issue dari heuristic evaluation hanya dilihat dari severity rating-nya, atau ada faktor lain yang membuat ICU yang misalnya low tapi diprioritaskan buat di follow up? Gimana nih, Kak Femi atau Kak Arif dulu nih? Oke, Kak Arif dulu ya, Kak Femi bisa dulu. Boleh. Oke, aku coba jawab ya, Mbak Nabila. Jadi mungkin implementasinya pada saat penentuan severity ratings itu juga diajak tim teknis, tim bisnis juga ya, ataupun stakeholder, ataupun kalau di kami ada project manager, ada product owner gitu. Jadi karena produk ini kan sebetulnya terbentuk dari experience ini terbentuk dari 3 hal ya, dari tim technical, dari tim bisnis, dari tim user experience gitu. Jadi kita sama-sama buat prioritisasi bahwa hal yang udah kita audit kira-kira jadi prioritas mereka juga nggak sih gitu. Jangan-jangan dari hal-hal minor tersebut malah jadi bisa dilakukan perbaikan secara cepat juga gitu, nggak menutup kemungkinan yang ikut problem solvingnya ke yang isu yang blocker gitu. Bisa jadi yang blocker juga nggak dilakukan perbaikan, itu bisa jadi gitu, karena mungkin load teknikalnya banyak, atau dari segi UI itu masih belum masuk ke sprint gitu ya. Kalau di kita pakainya sprint. Nah, seperti itu sih, hal-hal yang seperti itu sih mungkin yang jadi concern ya. Kita severity ratings itu perlu ajak stakeholder juga, tim technical juga, dari PM juga gitu. Sehingga kita transparan ya untuk auditnya ini loh kita ada isu seperti ini, mereka bisa solve atau enggak gitu. Dan kita juga kasih concern, kita kasih rekomendasi bahwa hal tersebut berpengaruh kepada user experience dan keberlangsungan produk tentunya gitu. Sehingga penilaiannya juga nggak buruk gitu nanti pada saat di App Store ataupun Play Store gitu. Oke, mungkin dari Kak Femi bisa ada tambahan lagi? Setuju sih sama Mas Arif. Kadang juga dari PM atau developernya, kalau kita udah nentuin severity ratings yang udah blocker ya atau urgent banget buat perbaikin gitu, tapi kalau lihat load-nya udah penuh pasti dilempar ke sprint selanjutnya atau next-nya gitu. Jadi butuh discuss lebih lanjut lagi sih sama tim-tim yang terkait gitu. Oke. Berarti harus ada diskusi lebih lanjut buat semua orang ya. Karena nggak semuanya ditentukan dari desainer aja. Tiba-tiba developer sambat kan nggak bagus gitu. Iya, benar. Sabar ya developer. Oke. Karena ini nggak ada yang tanya lagi, apakah ada yang tanya lagi nih? Oh, aku tunggu ya, nggak apa-apa. Widih, mantap nih jawabannya. Oh, jangan lupa kasih kami feedback ya di link yang udah aku share screen. Jangan lupa feedback biar dapat pahala. Oke, sepertinya nggak ada yang tanya-tanya lagi nih. Atau aku tanya aja audiens. Oke, karena udah jam mulai mendekati jam 5 ya, karena kita udah
terlalu lama tadi. Ya, tadi terima kasih Kak Femi dan Kak Arif karena udah ngisi dari materi awal kayak perkenalan, gimana heuristic evaluation itu. Ternyata banyak juga yang didapat dari sharing kali ini. Terima kasih. Mungkin kita bisa masuk ke sesi foto bersama ya. Ya meskipun nggak kelihatan semua, tapi silakan dipakai backgroundnya biar kita bisa foto bersama. Mungkin on cam juga nggak apa-apa. Yang masih belum mandi juga nggak apa-apa ya masih online kan belum kelihatan juga Iya. nggak apa-apa. Oke, silahkan nih yang on cam, on cam. Ayo yang nggak kelihatan Anda ya. Ini udah mulai ngantuk semua karena udah sore dan hawanya hujan-hujan gini. Waduh, jangan lupa dipakai backgroundnya, nggak apa-apa. Muka-muka bantal nggak apa-apa ditunjukin kok, nggak apa-apa. Oke. Udah muka guling kok saya, bukan muka bantal lagi, nggak apa-apa. Oke, kali ini aku screenshot aja. Kau udah siap? Kau Oke. hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Wait, save. Wah, lemot sekali. Lagi. Wait, ini nggak bisa di slide ya kalau nggak bisa slide lain ya. Yang layout. Kita letak. Oke. Ini nggak bisa maksimal semuanya ya. Ayo yang kelihatan on cam yuk, sebelum aku screenshot nih. Itu berapa? 1, 2, 3. Oke, mantap guys. Oke. Gak apa-apa kalau kelihatan emang kurang make up gak apa-apa. Toh masih di kamera, masih online. Gak apa-apa, santai aja. Aku rasa terima kasih semuanya yang udah hadir. Terima kasih juga dari tim Surabaya Dev yang udah nyediain kita buat diskusi dan sharing kali ini. Terima kasih dari cakap.com karena sudah bekerja sama dengan Surabaya Dev, dan juga terima kasih kepada kedua pemateri yang keren-keren ini karena sudah meluangkan waktu. Dan juga semoga di akhir pekan ini, karena jangan lupa besok Senin ya, jadi tetap semangat dan jangan loyo. Mungkin dari sharing session kali ini bisa banget untuk follow Surabaya Dev ataupun ikuti terus update dari cakap.com. Dan jangan lupa stay sehat karena hawa-hawa belakangan ini kurang baik. Jadi jaga kesehatan ya guys ya. Dari aku, Musa Alfarid, pembawa acara kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waduh.